Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Ekonomi Peminatan dengan saya, Ibu Aprilia. Saya harap teman-teman kelas 11 IPS selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, khususnya terhadap penyebaran virus corona. Teman-teman kelas 11 yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas kelanjutan dari materi pendapatan nasional. Pada saat ini kita akan membahas distribusi pendapatan nasional. Yang pertama, apa itu distribusi pendapatan nasional? Distribusi pendapatan nasional merupakan suatu pokok bahasan ekonomi makro yang sangat penting karena berhubungan dengan beberapa unsur dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Lalu, apa saja unsur-unsurnya? Unsur-unsur distribusi pendapatan nasional yang pertama adalah unsur keadilan, yang kedua unsur pembangunan, yang ketiga unsur pertumbuhan, dan yang terakhir adalah unsur pengaruh masa depan. Pentingnya distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional suatu negara harus direncanakan sedemikian rupa agar mendapatkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Lalu, bagaimana jika distribusi pendapatan nasional tidak direncanakan sedemikian rupa? Tentunya akan mengalami ketimpangan pendapatan. Jika distribusi pendapatan nasional tidak direncanakan, maka akan terjadi ketimpangan pendapatan. Lalu, bagaimana cara mengukur ketimpangan pendapatan distribusi tersebut? Untuk mengukur ketimpangan pendapatan nasional, kita dapat menggunakan beberapa ukuran. Yang pertama, ada distribusi pendapatan perorangan. Yang kedua, ada distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz. Dan yang terakhir, kita dapat mengukur ketimpangan dengan koefisien Gini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari distribusi pendapatan perorangan. Distribusi ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima individu atau rumah tangga. Penghasilan atau pendapatan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Biasa disebut dengan kuintil atau 10 kelompok yang disebut dengan desil. Nah, ini disajikan tabel-tabel contoh distribusi pendapatan perorangan. Pada tabel tersebut terlihat pendapatan individu per tahun dari 20 orang yang mewakili penduduk di negara itu secara keseluruhan. Dalam tabel tersusun dari pendapatan yang paling rendah adalah 0,8 unit. Kita bisa lihat di tabel pertama nih 0,8 unit. Kemudian ke pendapatan yang paling tinggi ada 15,0 unit. Ini yang paling bawah ya. Nih, di baris ini yang paling bawah. Total pendapatan individu yang diambil dalam sampel ini berjumlah 100. Bisa dilihat pada kolom kedua ini, totalnya ada 100.
Selanjutnya, pada kolom 3, penduduk yang mewakili sampel ini dikelompokkan dalam sejumlah kuintil yang masing-masing berjumlah 4 orang. Setiap 4 orang itu mewakili 5 unit. Kuintil merupakan nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 5 bagian sebaran yang sama. Bisa kita lihat di kuintil 5 ini membatasi 5 unit kuintil ini membatasi interval. Jadi kuintil pertama mewakili 20% penduduk dalam skala pendapatan terbawah. Kelompok ini hanya menerima 5 unit dari pendapatan nasional total. Kemudian pada kuintil kedua, ini 9 di batas interval 9 unit, menerima 9% dari pendapatan total. Kemudian orang ke-9 sampai ke-12 menerima 13 unit. Di sini tertera ya, 13 unit dari pendapatan total. Maka dapat disimpulkan 40% dari seluruh penduduk hanya menerima 14 unit dari total pendapatan nasional. Sedangkan 20% kelompok penduduk teratas, kuintil kelima, nih, menerima 51 unit dari pendapatan total. Ukuran umum ketimpangan pendapatan yang dapat diperoleh dari kolom 3. Dari kolom 3 ini adalah rasio pendapatan yang diterima oleh 20% penduduk teratas dan 40% penduduk terbawah. Rasio ini juga sering disebut sebagai rasio Kuznets dari nama pemenang Nobel Simon Kuznets. Kemudian kita beralih ke distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan atau pendapatan. Kurva terdiri atas segi 4, garis diagonal. Pada segi 4 terdapat satu kurva real yang menghubungkan 2 titik diagonal. Dalam kurva Lorenz terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Seperti ini kurva Lorenz yang merupakan kurva pendapatan relatif yang merata. Ini yang gambar A ya. Oh, mohon maaf. Ini distribusi pendapatan yang relatif merata. Kemudian yang B ini distribusi pendapatan yang relatif tidak merata. Sumbu horizontal menunjukkan bagian kumulatif penduduk dari 0 sampai 100%. Sedangkan sumbu vertikal bagian kumulatif kekayaan atau pendapatan dari paling miskin sampai paling kaya. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, semakin kecil tingkat ketidakmerataan atau semakin sempurna pembagian pendapatannya. Seperti di contoh kurva yang ada di gambar ini. Kenapa A dikatakan sebagai distribusi pendapatan yang relatif merata? Karena kurva semakin dekat dengan garis diagonal, sedangkan di B kurvanya menjauh dari garis diagonal yang ini. Selanjutnya ada koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ketidakmerataan pembagian pendapatan dalam suatu rasio.
rasio antar bidang yang diarsir dengan seluruh bidang di bawah garis pada kurva Lorenz. Koefisien G ini dibagi menjadi beberapa kelas. Pada kelas pertama, G sama dengan 0, yang merupakan pembagian pendapatan merata secara sempurna. Kemudian kelas kedua, 0 lebih kecil daripada G, lebih kecil dari 0,3. Ini menandakan pembagian pendapatan relatif merata. Kemudian pada kelas ketiga, 0,3 lebih kecil dari gini, lebih kecil dari 0,5, yang menandakan ketidakmerataan pembagian pendapatan rendah. Kemudian yang selanjutnya ada 0,5, di kelas 0,5 lebih kecil dari gini, lebih kecil dari 1, yang menandakan ketidakmerataan pembagian pendapatan tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada G sama dengan 1, menandakan ketidakmerataan pembagian pendapatan sempurna. Dan kelas terakhir yaitu G sama dengan koefisien gini. Jadi huruf G itu menandakan koefisien gini. Kemudian bagaimana menghitung perkiraan koefisien gini? Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun, berkisar antara 0 yang merupakan kemerataan sempurna hingga 1 yang merupakan ketimpangan sempurna. Nah, koefisien gini ini bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya sangat timpang berada antara 0,50 dan 0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, koefisien gini antara 0,20 dan 0,35. Kita selanjutnya akan membahas pilihan langkah kebijakan dalam distribusi pendapatan. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan. Antara lain, yang pertama ada pembayaran langsung serta penyediaan barang jasa. Penyediaan langsung barang dan jasa terhadap orang-orang yang sangat miskin merupakan salah satu kebijakan yang dapat dilakukan. Beberapa contohnya antara lain ada proyek kesehatan, kemudian ada menyediakan makan siang bagi siswa sekolah, program perbaikan gizi bagi anak-anak prasekolah, dan pengadaan air bersih dan listrik ke daerah terpencil. Program bantuan langsung tunai dan sembako bersubsidi juga merupakan contoh lain. Yang kedua ada meningkatkan aset kaum miskin. Salah satu penyebab utama ketimpangan distribusi penghasilan di hampir semua negara berkembang adalah pola kepemilikan aset yang tidak merata dan terkonsentrasi. Salah satu kebijakan yang biasanya berpengaruh secara signifikan dalam distribusi pendapatan adalah reformasi pertanahan atau reformasi agraria. Jadi, meningkatkan aset kaum miskin merupakan salah satu langkah kebijakan dalam distribusi pendapatan. Yang terakhir, ada penerapan pajak penghasilan progresif. Instrumen yang berpengaruh langsung dalam membantu orang miskin adalah penerapan pajak progresif, karena hasil dari pajak dapat digunakan dalam program-program yang dirancang sesuai keadaan. Nah, cukup sekian materi pendapatan nasional. Untuk penugasan akan saya kirim melalui Google Form yang akan saya sebar melalui grup WhatsApp. Ingat, lakukan penugasan dengan tertib. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.